Tapi ada malaikat yang sok rohani akan menentang Anda itu. Gua enggak. Nah, sistem ini yang saya mau bahas. Sistem. Ya, jadi ini pemirsa sistem loh. Ya, jadi kalau sampai ada agama yang digunakan oleh sistem, agama iblis itu. Ya, betul. Kalau Ya, ada agama, ya. karena agama nggak ada ngurusin sistem. Enggak. Bebas dari sistem justru. Bebas dari sistem. Dia merdeka dari sistem. Sistem yang harus ke agama. Betul, yang harus dikontrol oleh agama. Nah, akan tetapi hari ini gara-gara sertifikat yang nggak bisa digade itu, ya rumah ibadah pun. Iya. Dan ini propaganda juga nih, mentang-mentang Islam besar nih. Dari yang nggak pengen kita damai itu, ya bilangnya begini, Islam ditindas. Sini sayang, nggak cuma Islam kok. Nih, lu tanya sama beliau nih, udah bisa kebaktian lagi nggak di gereja-gereja tuh? Pakai sertifikat juga nggak lu? Ya sama juga ya, sama juga. Gue tadi mau ke sini, gue nanya nih, pakai sertifikat kagak nih? Udah gue gade buat beli kuota. Iya. Tamu-tamu kita nanya, masuk Kalibata City sertifikatnya bilang aja ke security Joshua Tewi itu sertifikatnya masuk. Siap. Itu gue malah mau itu minta cap jempol. Saya ini pendeta di sini, orang tahu saya hamba Tuhan, saya gembala dari Kristen, pemuka agama Kristen. Tapi kami punya komunitas. Itu antar agama, pemuka agama, kita duduk ngopi bareng. Iya. Ya multi agama nih. Oke. Dan teman-teman yang boleh dikata dianggap beraliran keras Islam di sini, itu bisa duduk sama-sama, kita bisa ngopi sama-sama, kita bisa ngobrol. Oke. Dan bicaranya tahu, waduh, dari negara ke negara, antar benua, udah sampai surga ke neraka. Oke, karena Bapak Pastor bilang begini, saya dari hati kecil yang paling dalam, saya mengajak Pastor Joshua Tewu dan semua pemirsa dan anggota yang ada di sini, ayo gabung sama MPR yuk. Kita perjuangannya sama-sama. Ayo, karena MPR ini bukan organisasi, ya belum ada organisasi resminya, bahkan sekretariatnya belum ada. Sekretariatnya belum punya kita, karena memang benar-benar rakyat kita. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, kami nggak punya sekretariat, bahkan ketuanya. Ditambah dong, di situ kantor digelar. Kantor digelar, ya boleh. Dan sini gue lagi numpang kantor nih. Jadi kalau mau sama-sama, mudah-mudahan kita bisa menjadi simbol dan bukti buat masyarakat Indonesia. Udahlah rakyat, udah jangan sok bela pejabat deh. Ya artinya jangan sampai lu gara-gara memilih salah satu calon atau fanatisme partai sehingga membuat rupa rakyat sama rakyat, akhirnya bermusuhan rakyat sama rakyat, cuman beda baju partai lu mau musuhan, beda calon dukungan musuhan. Ya, sementara rakyatnya tetap sengsara. Ya. Sampai hari ini. Tapi Anda enggak ada agenda politik kan? Nggak ada. Bodoh amatan sama politik. Saya termasuk orang. Siapa tahu dong ancang-ancang persiapan 2024. Siapa saya? Nah, nih saya jawab jujur, Pak Pastor. Nih jujur serius. Tenang aja bro. Kopi Tom, taruh sini dulu aja. Serius nih. Ini Jo, lu sorot muka gue Jo. Nih Jo ya, gue daripada harus jadi pejabat, gue lebih memilih jadi orang pezina. Ekstrim pilihannya itu bro. Iya, karena kalau saya berzina paling dosanya buat diri saya sendiri. Tapi kalau saya jadi pejabat saya takut dosa saya udah melebihi binatang. Bang Egy bilang apa itu hari? Ada istilahnya soal dosa pejabat ini. Saya nggak tahu deh tuh. Cuman dosa, saya merasanya langit begitu. Dan bumi. Iya, saya merasanya begitu. Karena kalau saya berdosa untuk diri saya sendiri, saya masih dihukum pun saya mau gitu ya. Tapi kalau sudah berat-berat jadi pejabat itu, makanya perlu orang-orang hebat seperti beliau-beliau itu. Wah, iya. Padahal tadi rencananya Bang Egy jadi presiden, saya katanya jadi menteri agama. Silakan. Udah disetting begitu. Tapi kalau bicara pejabat itu terancam dosa besar, kayaknya saya mau mengundurkan diri dari. Kalau sampai Bang Egy sama Pendeta Joshua bekerja sama dalam pemerintahan, ketahuilah Babe Aldo tetap akan jadi oposisi.
Ini keren ini pemirsa. Ini keren ini. Artinya dia nggak pusing siapa, pokoknya gue punya garis perjuangan, rakyat harus ditolong ya. Jadi penderitaan rakyat itu harus dihilangkan, paling tidak diminimalisasi. Nah, saya sebenarnya agak ingin ada usul sih. Siap. MPR itu majelis kan, itu majelis Iya, itu majelis. Utusan perwakilan orang-orang yang punya beban dan misi yang sama, toh majelis toh. Ya, jadi keterwakilan dari Kristen ada, keterwakilan Iya, dari ada. Islam ada, keterwakilan dari Hindu Buddha, yang satu garis perjuangan mengentaskan rakyat dari penderitaannya. Siap. Supaya mereka tidak terus dikungkung oleh penderitaan yang ternyata bukan penderitaan alamiah, penderitaan yang diplan, direkayasa oleh oknum-oknum, yaitu elite kata orang bilang gitu kan. Nah, makanya saya bilang MPR juga bisa dipanjangin ini kali, majelis pembela rakyat atau Boleh. Cuman saya lebih penderitaan. Iya, karena memang apa ya? Karena terlalu banyak penderita ya. Itulah. Karena manusia memang diciptakan untuk menderita kok sebenarnya. Bagaimana seorang ibu yang punya kasih sayang sama anak, mereka menderita kesian 9 bulan mengandung dengan segala bentuk penderitaannya, melahirkan dengan menderita. Dan seorang ayah bagaimana menjaga kandungan istrinya sampai melihat anaknya lahir. Penderitaan itulah yang menyebabkan kemuliaan. Tanpa penderitaan manusia nggak akan pernah merasakan mulia. Ya, kita sama-sama suka sambal kan Pak Pendeta? Iya. Ya betul ya. Orang Manado dong. Sambal yang diulek itu lebih nikmat daripada sambal yang di blender. Bukan main. Sampai filosofi sambal juga Oh muncul. iya. Sambal yang diulek, ulek pakai tangan itu lebih nikmat rasanya dibanding sambal yang di blender sama mesin. Walaupun komposisi ingredientsnya sama. Kenapa? Karena ada penderitaan dari usaha, perjuangan, lelah. Terlalu panjang itu, bro. Iya, pokoknya ada penderitaan. Mestinya karena ada titik keringat yang jatuh. Itu bisa bikin tambah nikmat sambal. Iya, penderitaan itu. Itu ada penderitaan di situ. Jadi saya termasuk orang yang suka sambal ulek ya. Wah, datang berikut kita ulek sambal. Iya, berarti kan ini gua dapat kode lagi nih, suruh datang lagi. Itu lu nggak tahu lu itu kode, ada episode berikutnya kayaknya. Enggak, soalnya kan satu malam ini kita nggak cukup bahas semua. Siap. Apalagi mau bicara para sertifikator. Iya. Ya, jadi kita akan bahas istilahnya kan. Berarti ini saya nanya nih di pemirsa juga nih, di depan pemirsa nih Indonesia. Pastor Joshua klik nggak sama gue nih? Wah, kayaknya dia mau ganti posisi. Dia mau jadi pewawancara sekarang ini kayaknya. Enggak. Jujur aja saya ngerasa apa ya? Sangat nyaman, beneran. Saya bukan orang yang bisa menyembunyikan nggak suka. Oh gitu ya. Susah kali. Makanya saya nggak bisa jadi politikus. Nah, orang Indonesia itu ada satu bahasa yang dia suka pakai. Apa tuh? Saya merasakan auranya. Iya, itu. Nah, saya nggak jawab bilang klik, nggak, rasakan aura apa di saya? Ya, saya merasa yang pertama kedatangan saya di sini pertama kali. Pertama kali, dan untuk saya suka begini, Pak Pastor. Kalau saya berbicara sama orang yang saya baru temui, tapi seperti saya udah kenal lama. Itu berarti ini sahabat gue nih. Ini sahabat gue nih. Orang yang begini sahabat gue nih. Padahal baru kita nih. Baru ya. Iya, dan gue udah ngerasa nih, kok enak gue ngobrol ya. Udah nggak jaim gitu. Karena mungkin gue sudah kopi 2 kali nih. Oh, ya 2 kali masih kecil gue. Gelas gue segini. Iya, saya segini. Jadi pemirsa bukan karena kopi loh. Bukan. Ini masalah hati. Hati nggak bisa dibohongin ya. Iya, dan saya merasa nyaman. Sama, saya juga senang sekali Pak Aldo mau. Apalagi saya lihat kejujurannya Babe Aldo ini pemirsa. Itu langka karena bayangkan ndak ada kadrun ngaku kadrun. Hanya ini manusia satu-satunya kadrun ngaku kadrun. Coba nggak cuma ngaku kadrun saya dulu, kadrun sejati asli hakiki pakai banget.
My God. Anti radikal bebas, anti PKI yang cinta kopi. Nah, gitu ya. Sedang memerangi sertifikator. Iya, yang sedang memerangi kerusakan toleransi karena sertifikasi yang sudah diintimidasi dan diskriminasi. Anda jadi hebat sejak masa pandemi ini dengan semua istilah-istilah itu ya. Derita yang mengajari saya. Wah, mantap. Derita ya mengajari. Derita. Penderitaan telah mengajari saya. Berarti mereka tidak salah dong yang membuat kita menderita ini. Kan saya bilang apa? Tuhan selalu punya cara untuk membuat. Selalu ada orang jadi Fir'aun. Selalu ada orang jadi pasukan Fir'aun. Dan ada yang jadi Musa. Ada yang jadi Musa. Oh, gitu. Ada yang jadi pasukan Goliat. Ada yang jadi Daud. Oh gitu. Iya. Dan nggak ada yang di pasukan Daud itu. Mereka terpilih semuanya. Iya. Ya, dan Tuhan ceritakan itu sampai ke kita. Iya kan? Jadi sejarah berulang, kakak. Gitu ya, betul. Sejarah berulang. Tinggal kita memilih. Peran apa yang mau peran diambil? apa yang mau diambil? Maukah kau menderita di dunia ini demi kemuliaan, atau justru kau merasa nyaman dengan kemuliaan di dunia, tapi kau akan berakhir dengan kehancuran kelak di sana? Ya, mantap. Jadi memang ada setiap generasi. Setiap generasi Tuhan memanggil orang-orang menjadi pembebas umatnya. Gitu. Kalau kita mau jujur, saya lagi mau riset ini. Mudah-mudahan ada waktu saya. Saya mau tahu Namrud, Fir'aun, Goliat, terus musuh Isa. Apakah mereka satu keturunan mungkin ya? Jadi bisa tahu gitu nih. Ini ke bawah-bawah, jangan-jangan yang ini turunannya Namrud nih. Iya. Kalau di kita Nimrod. Nimrod. Ya, Nimrod, Fir'aun. Selalu ada loh musuh Tuhan tiap zaman. Ya, itu keturunan Kain. Nah, jadi mungkin kan manusia kalau dalam Islam itu kan dari tanah nih. Iya, jadi memang betul ada yang tanah wakaf, ada yang tanah sengketa. Oh, saya nggak campur ya. Sorry, saya nggak campur. Itu istilah dokter. Memang dia dokter penderitaan. Jadi mungkin yang ekstremis itu mungkin terbuat dari tanah sengketa. Surat-suratnya belum beres. Jadi Anda masuk yang mana nih, tanah perjanjian atau tanah Kalau wakaf? saya tanah wakaf milik umum. Waduh, kita nggak ngerti masih ada tanah pusaka nggak? Tanah pusaka Indonesia. Indonesia negara besar menurut saya. Besar, betul. Besarnya bukan cuma besar wilayah, besar budaya, besar kehebatan, kepintaran. Alat musik di Indonesia itu dari 600-700 tahun Indonesia sudah membuat alat musik dari logam, gamelan. Dengan logam mulia itu, bagaimana mereka membentuknya pada waktu itu? Dengan mesin apa coba? Bagaimana mereka menambangnya? 600-700 tahun lalu itu. Yang sampai hari ini kalau dipukul masih membunyikan nada untuk diharmonisasikan sebagai sebuah lagu. Gamelan 600-700 tahun lalu dengan logam. Luar biasa ya. Indonesia. Gitu. Dan saking Indonesia ini hebat, kebayang nggak? Muka Arab Timur Tengah sama kayak gue nih lahirnya di tanah Jawa. Muka gue di tanah gurun banyak muka kayak gue nih. Tapi ternyata ada di tanah Jawa dan banyak. Belum tentu ada di gurun muka-muka orang Jawa. Nggak ada. Nggak ada. Lihat bagaimana Indonesia telah menarik berbagai etnis, suku dunia ada di Indonesia. Betul. Iya. Indonesia is the biggest magnet. The biggest magnet. Wow. Semua ada di Indonesia. Bahkan Plato mengatakan the Lost Atlantis is Indonesia.
Kenapa di saat saya ngomong begini muka beliau lain rupanya? Gue ini bisa baca muka orang, berarti beliau tahu ini. Ini dulu minta episode berikutnya kita bahas tuh The Los Atlantis tuh. Beliau kayaknya tahu tuh. Ini kalau ini di studio gue yang ngulik dia nih. Ya, soalnya itu nyerempet ke pertikaian internal saya, Be. Gue nggak tahu deh tuh, minta maaf deh gue. Maafin gue ya, ngopi lagi gue kalau salah ngopi. Kalau bicara Plato ada turunannya itu. Oh, ada lagi ya. Oke, saya nggak tahu. Cuman ada trias politika di dunia politik, ada trias yang lain di dunia teologi. Nah, lu minta sama dia deh tuh. Gue cuma ngasih pembukaan aja nih. Karena di saat saya ngomong ini tadi, wajah Pastor berubah. Wow. Iya. Kayak mungkin di dalam pikirannya Pastor ini bocah tahu dari mana nih Plato nih. Anda kayak psikolog aja. Nyoba-nyoba nebak, ya. Nyoba-nyoba nebak. Tebakan nggak berhadiah. Oh, oke. Ada bahasan yang cukup penting yang akan kita bahas cukup serius setelah yang satu ini. Oke, pemirsa, kembali dengan saya Pastor Joshua Tewu dengan tamu saya yang sempat menghebohkan dunia YouTube dengan percakapannya dengan Dr. Louis. Saya kok kebanyakan dengan kayak orang bego aja berbicara, saya nggak ngerti nih. Saya ini kena pengaruh apa, saya nggak ngerti nih. Tapi mungkin karena masalah atmosfer kebanyakan micin ini, jadi sehingga kayaknya bahasanya sudah nggak normal ini. Bayangkan satu kalimat saya pakai kata dengan 4 loh. Iya. Ya. Dengan persyaratan harus sertifikat baru bisa masuk. Dengan sudah harus makan micin sampai 3 kali baru bisa terbang. Dengan bla bla, banyak dengannya. Nah, menurut Anda ini salah satu penyebab penderitaan rakyat? Itu atau justru menjadi skenario penderitaan yang paling monopoli nih? Jadi saya melihatnya kalau masalah sertifikasi micin ini sudah apa ya, the biggest scamming on the world. Ya, jadi masyarakat kita sudah dipaksa untuk bodoh gitu. Sejak kapan? Apa yang menjadi darurat dari keadaan sekarang nih? Kedaruratan apa? Nggak ada daruratnya kok. Kita dipaksa takut. Ya barangkali ini politik dagang sebentar. Ini politik dagang kali karena begini. Karena kan untuk menghancurkan pabrik mecin lokal, vetsin lokal, ya kan mau bangun proyek pabrik micin baru, bro. Iya, boleh dibilang dagang. Kalau mau dagang deh nggak apa-apa. Cuman saya ngelihatnya lebih parah. Lebih parah, Pastor. Minta maaf saya. Ini sudah membuat anak-anak kita sekolah jadi susah. Karena jujur aja yang diakibatkan oleh micin memang ada sebagian yang sehat-sehat aja, ada. Tapi bukan berarti kita menutup mata dari orang yang setelah micin terjadi sesuatu, bahkan ada yang mati. Nah ini mestinya ada uji klinis dulu baru dimicinin semuanya. Kan sudah, bro. Nggak ada. Indonesia ketat loh. Indonesia itu ketat dengan aturan hukum. Ketat yo. Jangan menghina bangsa gua lah. Enggak. Ini gua harus ngomong. Ini Indonesia mah, Pak. Di Indonesia ini memang negara paling berani, paling nekat sedunia. Gitu ya. Nih saya ngasih analogi tentang orang Indonesia nih ya. Cuman di Indonesia traffic light itu hilang fungsi. Traffic light hilang fungsi. Kalau di luar itu kan hijau jalan, kuning mulai kurangi, merah berhenti. Di Indonesia kagak. Hijau jalan, kuning tambah gas, merah gaspol. Itu Indonesia. Loh beda. Itu mungkin masalah interpretasi, bro. Enggak. Ini memang terjadi di Indonesia. Saya ngomong ini terjadi di Indonesia. Jadi bangsa kita bangsa pemberani. Tahu palang pintu kereta api? Oh iya. Itu kalau di negara luar baru bunyi, mobil berhenti. Ya. Di Indonesia udah nutup. Kereta udah kelihatan, ibu-ibu pakai daster yang angkat.
Serius, itu terjadi. Duh, penangkapan teroris di Sarinah, baku tembak. Dar, dor. Ada yang selfie. Ada yang jual kopi. Wayahe. Peluru nyasar-nyasar ini. Ini baku tembak. Jadi ini fakta. Tahu rollerblade yang sepatu roda? Yeah. Itu kalau di negeri luar sana arena khusus, pakai helm, Betul. pakai pelindung sikut. Di Indonesia ya di paving block. Bawahnya paving block. Dipakai sama anak SD enggak pakai helm, enggak pakai apa. Ibunya lagi asik selfie, anaknya krok. 1 minggu itu rollerblade yang jebol. Ini bangsa kita gitu. Bangsa yang sangat pemberani, sangat barbar. Sekarang jadi ketakutan sama sesuatu yang nggak jelas. Jadi artinya ada takutnya juga dong. Iya, yang pemberani jadi penakut. Nah, itu. Dan ini saya nggak terima banget. Sugesti dong. Nah, jadi kita cuma ditakuti oleh sesuatu yang tidak nampak, yang seolah-olah menyeramkan, seolah-olah. Baru, yang mati banyak, coba hitung. Hitung, ada kok datanya. 2 tahun 140.000 tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang meninggal, mudah-mudahan di tempat yang baik. Amin. Bersama di alam yang baik. Ya. Tapi jangan memaksa orang-orang yang masih hidup ini ketakutan dengan kematian gitu. Jadi ini sebenarnya teroris yang asli. Ini teroris yang asli dengan sesuatu yang tidak nampak. Iya, mending kita ketemu copet di jalan. Makanya teroris aja takut. Iya. Nah, di Indonesia dong. Preman aja takut, mafia aja takut. Semua takut. Semua takut dan ini saya nggak mau. Saya harus membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia. Betul. Jadi wabah ini bukan wabah penyakit, tapi wabah akal sehat. Wabah keberanian. Keberanian kita digerus, akal sehat kita digerus, ditakut-takuti oleh sesuatu yang nggak nampak. Bayangin baru sekarang ada orang mati yang nguburin astronot. Indonesia. Orang mati dia nguburin astronot. Orang lain astronot pergi ke bulan. Indonesia nguburin jenazah, ngopi gitu. Astronot yang nguburin, kita minum ngopi. Iya, baru kali ini. Kaya banget Indonesia. Baru kali ini. Dan ini menyedihkan loh. Menyedihkan. Saya sebagai anak bangsa Indonesia melihat bangsa gue diginiin itu nggak terima. Dan saya ngelawan dengan cara bukan melawan untuk tidak sesuai konstitusi. Enggak. Kami tidak mengajak makar. Ya. Kami tidak mengajak berontak, enggak. Kami mengajak rakyat sadar sesuai dengan konstitusi. Ada beberapa kebijakan yang harus kita pertanyakan kepada pemangku kebijakan. Dan ini di podcast yang mulia ini saya ingatkan para pejabat, ya tolong ajak kami diskusi. Jangan tutup pintu diskusi. Kalau kalian tutup pintu diskusi, kami akan gugat kalian. Emang nggak dikasih waktu untuk diskusi? Gimana mau kasih waktu untuk diskusi yang ada dibungkam? Atau mungkin karena repot sekali urus masalah fits ini. Oh ya mungkin ya. Yang meningkatkan pendapatan itu ya. Iya, karena lagi sibuk ya kan, berapa banyak dosisnya yang datang, terus apa aja yang kerja. Sampai nggak ada waktu untuk diskusi. Nggak ada waktu, mungkin capek bener ya, sampai mungkin capek kesian. Itu. Iya, jadi terpaksa kita berusaha untuk sesuai dengan konstitusi. Ya, karena saya mau mengajak perlawanan dengan persatuan, bukan perlawanan dengan permusuhan. Saya dengar terakhir itu kepetun untuk apa itu? Menggugat kebijakan yang ada.